warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda cerdas semuanya. Bertemu dengan saya Sari. Saya adalah bidan. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai pijat bayi. Nah, Bunda, biasanya jika Bunda mengalami bayinya itu anget badannya atau panas, kalau bahasa Jawanya itu sumer ya. Kemudian Bunda ingin melakukan relaksasi pada bayi Bunda, biasanya Bunda kemana? Nah, biasanya Bunda akan membawa bayi Bunda ke dukun bayi gitu ya. Atau biasanya sekarang lagi maraknya, lagi banyak-banyaknya itu ke pusat baby spa ya, biasanya yang sudah ada di kota-kota. Nah, Bunda jangan khawatir karena di sini saya akan membagikan tips dan rahasianya bagi Bunda untuk bisa melakukan baby spa sendiri di rumah. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi bermanfaat lainnya dari saya. Oke, Bunda. Oke, baik Bunda semuanya, saya akan bacakan sedikit referensi dari Rusli, apa itu baby massage ya atau pijat bayi. Nah, pijat bayi sendiri adalah tindakan yang lebih mendekati usapan-usapan halus untuk merangsang atau meraba taktil yang dilakukan di permukaan kulit sebagai manifestasi terhadap jaringan atau organ tubuh yang bertujuan untuk menghasilkan efek terhadap saraf, otot, sistem pencernaan, serta sirkulasi darah. Nah, itu menurut Rusli ya. Nah, pijat bayi sendiri ini merupakan salah satu pendekatan kita pada bayi Bunda. Jadi misalnya bayi Bunda rewel, gak tenang, biasanya Bunda bawa ke dukun bayi kan ya, atau dibawa ke pusat baby spa yang ada di kota Bunda. Nah, padahal pijat bayi ini adalah salah satu bonding atau kedekatan kita dengan bayi kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa lakukan sendiri di rumah, kenapa kita harus membawa ke tempat lain gitu Bunda. Nah, di sini saya akan memberikan trik dan rahasianya bagaimana Bunda bisa melakukan semuanya sendiri di rumah. Nah, kita lihat dulu Bunda. Kalau misalnya kita memang pernah melihat gitu ya, ada tetangga kita bayinya ada yang dipijat, atau tetangga kita satunya bayinya sering banget dipijat gitu ya. Nah, seperti apa sih bayi itu? Apa harus dipijat? Apa harus dilakukan masas? Nah, pijat bayi ini bukan keharusan ya sebenarnya Bunda, itu tergantung dari Bunda masing-masing. Tapi jika dilakukan dengan baik, jika dilakukan dengan teknik yang benar, maka pijat bayi ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan tumbuh kembang si buah hati. Nah Bunda, kemudian apa sih tujuannya dari pijat bayi ini gitu ya? Melakukan pijat bayi gitu ya, bayi kita itu setelah dipijit biasanya kenapa? Supaya nggak apa? Karena ya supaya nggak rewel ya Bunda ya, bayi kita tenang, tidurnya lebih nyenyak, kemudian terhindar dari masalah-masalah kesehatan lainnya seperti pencernaan. Di sistem pencernaannya biasanya sembelit, kembung gitu ya, masuk angin. Kemudian dari pijat bayi itu biasanya ada rangsangan-rangsangan tertentu yang sifatnya untuk memaksimalkan sistem saraf motoriknya Bunda. Jadi supaya bayi tersebut bisa lebih sehat dan otot-ototnya lebih kuat seperti itu. Baik Bunda, kemudian apa saja sih ciri-cirinya? Kalau misalnya bayi kita nih butuh dipijit tuh kenapa gitu ya? Dalam kondisi seperti apa bayi kita tuh butuh dipijat? Nah, yang pertama tanda yang paling sering kita ketahui adalah bayi itu rewel ya Bunda. Rewelnya itu makannya juga gak begitu doyan, tidurnya gak nyenyak, kadang tidur sebentar-sebentar, kemudian suka digendong, kalau digendong dia tidur, kemudian ketika ditaruh dia bangun gitu, pas tiba-tiba juga dia pas lagi tidurnya enak, kemudian dia tiba-tiba kaget. Nah itu kemudian dia nangis histeris seperti itu, atau dia enak-enak tidur kemudian kebangun dia nangis juga seperti itu. Jadi rewel lah pokoknya gitu ya. Kita nggak paham pinginnya apa gitu ya, padahal kita sudah dinenin, dikasih ASI, mungkin ada yang sudah MPASI seperti itu ya. Kemudian
diare Bunda, ciri-cirinya. Nah, ini biasanya terjadi pada usia-usia yang sudah beranjak ketika dia bisa mulai belajar berjalan, belajar duduk, belajar berjalan, dan sampai berjalan. Nah, selain diare juga ciri yang lainnya adalah telapak tangan dan telapak kaki bayi kita tuh biasanya dingin. Dan pada area tertentu badan bayi kita itu terasa hangat atau panas, misalnya di bagian leher, di bagian lengan atas, atau di bagian paha, atau di bagian yang lainnya, seperti itu Bunda. Nah, selanjutnya biasanya yang sering kita tahu gitu ya, kalau orang Jawa itu namanya belekan. Belekan itu ada kotoran di mata bayi gitu ya, saat dia bangun tidur atau dia saat beraktivitas itu belekan biasanya gitu. Oke, nah kita lanjut ke triksnya atau tips rahasianya Bunda. Jadi selama saya menjalankan praktek pijat khususnya pada bayi selama kurang lebih 7 tahun, dari tahun 2015 sampai sekarang, itu ada teknik-teknik tertentu yang mungkin bisa kita terapkan sesuai dengan usia dan perkembangan pada bayi. Karena kita ketahui bayi itu setiap bayi itu unik gitu ya. Setiap bayi itu walaupun kita teorinya bulan pertama, bulan kedua harus bisa ini, bisa itu. Nah, tapi setiap bayi itu kadang tidak sama gitu ya. Jadi kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian itu. Teknik pijatnya seperti apa? Nah, kita akan bahas mulai bulan pertama. Oke. Baik Bunda, pada awal bulan atau bulan pertama kelahiran 0 sampai 1 bulan, biasanya bayi itu melakukan aktivitas yang sangat minimalis gitu ya, lebih banyak ke aktivitas tidur gitu ya, atau yang seperti itu. Jadi biasanya bayi itu hanya bisa menoleh kanan, kiri, tangannya atau jarinya bergerak, kaki bergerak seperti itu ya. Jadi tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh bayi tersebut. Nah, jadi seperti apa cara pemijatannya? Nah, pemijatannya kita fokuskan saja dulu pada bagian punggung bayi. Oke, pada bagian punggung bayi itu adalah fokus, itu adalah konsen kita untuk pemijatan. Oke, kita lanjut dulu untuk bulan-bulan berikutnya sampai usia 1,5 tahun. Nanti saya akan memberikan tutorialnya secara lengkap di video lain ya. Nah, oke, baik, setelah itu kita beranjak ke usia 2 bulan. Nah, usia 2 bulan ini mulai gerakannya lebih banyak ya. Jadi mulai miring kanan, miring kiri gitu ya. Nah, cirinya biasanya ketika bayi ini butuh pemijatan, biasanya lehernya terasa hangat gitu ya, lebih terasa hangat lehernya. Nah, ini. Jadi mohon maaf ini saya pakai boneka dulu ya. Nanti saya akan kasih tahu caranya dengan bayi ya, dengan foto bayi. Nah, biasanya di leher ini terasa hangat. Jadi kita fokuskan pada usia 2 bulan itu akan kita fokuskan pada daerah leher, daerah punggung bagian belakang, dan juga lengan bagian atas. Nah, ini untuk usia 2 bulan. Oke, Bunda. Seperti itu. Sekarang usia 3 sampai 5 bulan ya. Usia 3 sampai 5 bulan ini saya jadikan satu karena perkembangannya pada usia ini sangat pesat gitu ya, dimana bayi itu sudah bisa tengkurap atau sudah bisa tengkurap dan terlentang, sudah kepalanya sudah mulai kuat dia seperti itu. Nah, fokusnya kita pada pemijatan itu selain di tadi ya, kita tambah di bagian punggung, bagian lengan bagian atas, leher, kita usap juga tapi pada rangsangan pada telapak tangan, kemudian telapak kaki. Nah, gunanya telapak kaki ini kita sudah mulai melakukan rangsangan untuk proses belajar berjalan. Jadi supaya otot-otot pada kakinya itu kuat gitu ya. Oke, lanjut pada usia 6 ya, 6 sampai 7 bulan. Nah, biasanya ciri yang paling kelihatan ini Bunda, kenapa bayi ini harus segera dilakukan pemijatan, itu biasanya bayi ini mengalami diare. Nah, biasanya mengalami diare ya. Karena kenapa? Bayi pada usia 6 sampai 7 bulan itu biasanya sudah mulai proses belajar duduk. Nah, dia mulai berdiri dan biasanya dia suka loncat-loncat seperti ini. Nah, seperti ini. Fokusnya seperti apa? Nah, fokusnya sama seperti tadi. Nah, kita fokuskan tambahannya hanya ada di bagian pinggul. Nah, di bagian pinggul sini ya. Kemudian di bagian paha. Nah, jadi kaki ini paha sampai ke bagian pinggul itu fokusnya. Ditambah yang tadi itu Bunda. Nah, seperti itu.
Nah, kalau diare ini biasanya bagian pencernaannya enggak stabil ya. Kemudian di bagian otot tulang duduknya ini di sini itu mengalami tegang ya. Jadi kita harus lemaskan di bagian otot pada tulang duduknya itu. Oke. Lanjut pada usia 8 sampai 10 bulan ya. Nah, biasanya ini Bunda, ini milestone-nya yang biasanya di kan bayi adalah berdiri berpegangan ya. Jadi dia harus bisa melakukan berdiri sambil pegangan, entah pegangan sama bunda, entah pegangan sama kursi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi biasanya dia sering menggunakan otot tangan untuk meraih sesuatu atau pegang sesuatu supaya dia bisa berdiri. Nah, fokus kita selain yang tadi itu adalah kita melakukan masas. Fokusnya adalah di bagian lengan bagian atas, leher. Nah, ini biasanya bayi kita biasanya kerasa hangat di bagian leher dan tangan bagian atas. Biasanya juga bisa diare Bunda karena memang proses berjalan gitu ya. Jadi kebanyakan Bunda pada usia segini bayinya diare khawatir, panik gitu ya, langsung dikasih obat diare. Padahal enggak apa-apa, pencernaannya tuh enggak apa-apa, hanya dia tegang aja di bagian tubuh-tubuh tadi yang saya sebutkan itu. Oke, terakhir pada usia 11 bulan sampai 1,5 tahun ya, ada proses belajar berjalan ya. Proses belajar berjalan tadi kita tahu ya bahwa usia dari 3 bulan kita sudah harus melakukan rangsangan pada telapak kaki supaya dia proses berjalannya lebih cepat, proses berjalannya juga lebih maksimal atau lebih daripada yang lain gitu ya. Ini pengalaman saya, jadi anak saya yang pertama yang kedua itu saya masih belum melakukan pijat bayi. Nah, pada anak saya yang ketiga ini saya maksimal melakukan pemijatan pada bayi dan saya lakukan juga pada anak saya dan alhamdulillah 8 bulan sudah berjalan. Dan itu juga berhasil pada beberapa klien saya, beberapa anak yang sejak awal melakukan terapi pijat di tempat kami seperti itu. Baik Bunda, terima kasih telah menonton video dari saya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan informasi yang bermanfaat dari saya untuk yang lainnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan selamat. Baik Bunda, ini adalah tempat praktek saya dan suami saya tepatnya. Di sini saya memberikan beberapa treatment khususnya bagi bayi, balita, anak, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan di sini saya juga ada salon kesehatan bagi muslimah dan bayi ya. Jadi di sini lengkap perawatan semua untuk bayi, balita, dan ibu. Nah, di sini saya buat ruangannya senyaman mungkin sehingga bayi-bayi merasa nyaman dan senang. Ya, baik, ini adalah tempatnya. Tempat praktek saya sehari-hari Dasa Fafa Family Home Care. Jadi ada 2 ruangan. Oh ya, saya juga buka bekam khusus perempuan, di mana saya sudah melaksanakan praktek kegiatan ini kurang lebih selama hampir 7 tahun ya, dari tahun 2015. Gitu Bunda. Oke.